Hai semuanya, selamat datang di podcast Suara 20-an. Tempat kita ngobrol santai tentang hal-hal yang sering bikin kepala penuh, terutama di usia 20-an. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget nih, yaitu krisis usia 20-an. Masa dimana kita mulai ngerasa bingung, takut, salah langkah, dan kadang ngerasa semua orang udah lebih maju dari kita. Tapi tenang, kamu gak sendirian kok. Aku bareng dua tamu spesial hari ini yang bakal sharing pengalaman, keresahan, dan mungkin juga solusi dari mereka sendiri. Jadi langsung yuk kenalan dulu sama mereka. Yang pertama nih. Halo, nama aku Vina. Ya, sesuai judul umur aku 20 tahun. Aku mahasiswa di Universitas Ternate Jawa. Halo, nama aku Fani. Tutup aja sama kayak Vina. Aku usia 20. Oke, biar nggak terlalu tegang, kita mulai yuk dari hal-hal yang paling besar dulu nih. Pertanyaan pertama, kalau dengar krisis usia 20-an, apa sih yang muncul di kepala kalian? Aku dulu ya. Artinya krisis umur 20 artinya masalah-masalah yang muncul waktu kita ada di umur 20 tahun. Tentunya masalah itu tuh sangat tidak terduga ya. Tiba-tiba nih kita udah umur 20 tahun, ternyata umur 20 tahun udah bikinnya banyak masalah. Kak Fani gimana? Ya, kayak gitu kurang lebih. Sama sependapat ya? Oke. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak hidup kalian tuh stuck gitu-gitu aja? Pasti. Tiap hari. Iya, Contohnya kayak gimana tuh? ya soalnya kayak lihat, apalagi lihat sosial media gitu ya. Banyak banget kan orang-orang kayak yang lagi ini, lagi itu, terus kayak di rumah kayak, kok aku begini aja sih, kok aku di sini aja gitu. Pasti kayak ngelihat orang-orang tuh kayak pada keren-keren gitu. Iya. Terus kayak kalau kita merasa kok kita enggak gitu ya. Itu namanya kayaknya kayak ngerasa ketinggalan. Iya, sebenarnya banget. Kalau dulu waktu kecil itu kalian ngebayangin nggak umur 20-an tuh bakal gimana gitu? Apa sekarang itu realitanya sama nggak sih? Pastinya waktu kecil kita kan punya cita-cita ya. Kita kayaknya ngebayangin pas kita gede tuh wah keren, kita bakal kayak jadi orang keren gitu. Tapi realitanya ya kan nggak semulus itu ya. Sekarang kita udah di umur 20 tahun dan kita menghadapi realita yang tidak seperti yang kita bayangkan waktu dulu pas kita kecil tuh, yang membuat kita minder gitu. Yang kita bayangkan beda ya. Kita bayangkan beda dari waktu Kalau Kak Fani gimana? Kalau aku sih dulu jarang mikir yang kayak aku bakal gimana kayak dewasa sih. Soalnya emang nggak ada pikiran ke sana gitu. Tapi kalau dilihat sekarang, oh ternyata kayak begini. Mungkin bakal menakutkan banget gitu kalau dewasa. Tapi ternyata udah gini aja gitu. Gak ada perbedaan ya? Iya. Sama aja ya. Wah, menarik banget ya. Ternyata pasti kalian beda-beda terus ya interesting gitu ya. Menarik. Menurut kalian nih, apa yang bikin tekanan di usia 20-an ini? Karir, cinta, keluarga. kalau aku ya mungkin karir ya. Masa depan ya? Ya umur ini kan kita udah harus serius ya untuk menentukan karir gitu. Nah itu juga salah satu yang menjadi sumber pikiran kita waktu di umur menginjak umur ini, karena kita memikirkan semuanya. Gak overthinking gitu ya? Ya termasuk karir. Nah itu pressure paling gede ya. Pendidikan tentunya. Harus lulus tepat waktu ya? Iya itu wajib guys. Kita harus lulus guys. Tujuan pertama itu ya? Apalagi ada pressure dari orang tua. Iya. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasa bandingin sama orang lain di medsos gitu? Insecure nggak? Dan gimana cara ngatasinnya? Versi kalian sendiri? Iya lah, pastinya. Pernah. Kemungkinan besar di sosial media yang mana? TikTok atau Instagram? Kalau aku sih pakai Instagram ya biasanya. Lihat teman-teman
FYP ya. Iya kayak Ada trennya oh gitu. iya Nah, Cantik gitu ya, ganteng gitu. dan menurut aku sih wajar ya kita membandingkan diri kita sama teman yang kita lihat ada keren gitu ya. Tapi ya kita tuh sebenarnya tuh berjalan di hidup kita masing-masing kan ada orang Beda-beda ya. punya, semua orang punya timingnya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau membandingkan diri sendiri sih ya wajar aja sih ya. Ya itu sifatnya manusia Ya ya. normal kan. Ya tapi kalau untuk sampai overthinking itu jangan guys ya. Kita harus mengelola pikiran kita supaya tetap terkendali. bener-bener Mungkin di real life kita beda gitu ya, sama kayak seleb-seleb gitu di Instagram, TikTok. mungkin juga seleb juga biasa aja gitu Ya sama kayak kita. Ya mereka juga pasti banyak masalah ya. Tapi kan yang diupload yang Baik-baik baik aja. Nggak kayak kita sendiri kan juga banyak masalah tapi nggak diupload kan. Yang kelihatan mesti yang baik-baik aja. Tapi yang baik. Ada nggak sih pengalaman kalian yang gagal gitu? Dan ternyata membentuk kalian jadi pribadi yang lebih baik. Ada nggak? aku ada sih Apa tuh? waktu aku lulus SMA terus gak keterima jalur rapat jadi kayak tes kan kita habis itu bener-bener kayak wah tergagal mungkin di hidupku untuknya sampai sekarang Gue merasa gagal ya. iya Tapi akhirnya kan kamu bisa masuk iya menjadi mahasiswa. Kita harus belajar dari kegagalan supaya kita rimba ini akhirnya jadi dia berhasil. lebih kuat Iya. Jadi gagal itu nggak apa-apa. Kalian ngerasa nggak sih krisis ini tuh harus dihindari atau justru di apa ya biar bisa tumbuh, biar dihadapi gitu. Biar kalian bisa tumbuh. Iya, harus lah. Semua masalah harus dihadapi. Tapi aku pernah baca nih, semua masalah itu pasti bakal selesai, entah dihadapi atau enggak. Itu semuanya pasti bakal selesai karena ya nggak ada masalah yang terus-terusan. Tenang aja, semuanya pasti ada jalannya. Ya, kalau ada masalah pasti ada jalannya. Gak mungkin tiba-tiba muncul sendiri gitu ya. Kalau bisa ngomong ke diri kalian di usia 18 waktu masih muda gitu, kalian mau bilang apa sih? Kamu udah melakukan yang terbaik di umur wow Kak Fani? iya sama sih aku juga kayak ya diriku yang dulu benar-benar keren sih udah membentuk kamu. aku yang sekarang tapi kalau misalkan bisa ngomong lagi aku bakal ngomong ke dia kalau kamu harus lebih rajin belajar aja sih Berarti ada penyesalan sedikit ya. sedikit banget kalau nggak belajar itu sih Menurut kalian nih, apa tanda orang itu udah mulai berdamai dengan usia 20-an? kayaknya aku kayak ya udahlah dijalanin aja gitu itu kayaknya orangnya bakal seperti itu Karena hidup terus berjalan ya. iya Kita harus melewati itu semua gitu, dengan tantangan-tantangan dan juga masalah hidup. Tapi ini kan ya baru mulai ya kayaknya. kita masih Sebenarnya nggak ada tips yang gimana soalnya kita lagi mengalami ini sekarang. kita juga lagi Bingung ini. arahnya gimana nih Tapi kan semuanya dijalanin aja. iya Terus ini ada beberapa pilihan gitu ya, 2 pilihan untuk pertanyaan nih. Kalau boleh juga kasih alasan ya. Ini salah satu dari pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaan pertama nih, karir mapan atau hidup tenang? Hidup tenang. iya sama hidup tenang Apa nih alasannya? Kalau hidup tenang itu juga semuanya udah makan guys. iya Tapi kalau menurut aku kalau hidup kita tenang berarti kita udah tenang semuanya. Dari segi finansial semuanya harus tenang. Tapi untuk mencapai ketenangan itu kita harus berkorban dulu sebenarnya. Yang kedua ini pertanyaannya, cinta dulu atau stabil dulu? stabil dulu harus stabil kalau aku melihat semua teman-temanku yang lain bakal kayaknya harus stabil dulu sih aku gitu. Melihat pengalaman teman yang lain, orang sekitar juga gitu. Kalau kita stabil kan kita have freedom to do anything. iya
ketiga nih, traveling atau tabungan? Tabungan sih kalau aku jarang. Setuju. Karena Tapi traveling juga kalau beda kan. Kita juga nabung, tapi kita juga bisa tapi sebelum traveling kan kita nabung dulu buat uangnya. Iya. Jadi tabungan kita harus banyak ya. Traveling terus utang gitu kan Enggak, jangan ya. Itu lifestyle dulu. Harus pakai uang sendiri nih. Pertanyaan yang terakhir nih, stay di hometown atau merantau kayak sekarang? sesuai kebutuhan ya. Kalau kita mau kerja atau mengejar masa depan ya, kalau diharuskan untuk merantau ya harus. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu ya, kita harus keluar dari zona nyaman. Biar nggak stuck juga ya. Iya. Aku ya kalau harus merantau yang merantau gitu, tapi aku ada plan kalau nanti udah tua gitu, maksudnya kayak udah pensiun, aku mau stay di karena kan nonton aku gitu. Lebih nyaman ya di Iya. ya ya. Karena kan ketemu keluarga gitu ya, bisa dimasakin gitu, ada yang ngerawat gitu. Kalau sakit kan nggak perlu takut gitu ya. Iya, selalu ada gitu. Tapi ngerantau itu menurut aku juga seru loh. Selain dia membuat kita mandiri, itu benar-benar ngelatih skill survival kita merantau. Jadi kita punya banyak pengalaman, banyak banget, bakal punya banyak pengalaman kalau kita merantau. Iya, intinya kan buat itu kan, maksudnya kayak mau di hometown mau merantau itu semuanya ada tinggal di positifnya. Nah, sebelum kita akhiri, ada nggak sih kesan-pesan dari kedua tamu kita yang spesial hari ini? Boleh dimulai dari Kak Firna. Menurut aku kalau kalian lagi ngerasain krisis di umur 20 ini itu wajar guys, karena semua orang juga ngerasain dan itu wajar. Karena apa? Karena dari dulu kita udah terbiasa terarahkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, itu kan udah direncanain ya. Nah, terus abis ini kan kita nggak tahu lagi mau apa karena udah nggak ada yang ngarahin lagi, dan itu wajar kalau kita ngerasa krisis karena kita nggak tahu arahnya kemana ini. Nah, jadi ya udah jalanin aja. Iya, kita mulai semua ini tuh sendiri gitu ya kan? Iya, Sama-sama. mulai dari sini kita emang udah harus menemukan semuanya sendiri. Dari itu wajar banget kalau kita ngerasa krisis dan bingung. Kapan nih? Gimana? Ya kalau kalian lagi krisis kan bisa sedih, terus takut, bingung gitu, itu nggak apa-apa sih. Perasaan kayak gitu jangan dibuang kayak aku nggak bingung kok, aku nggak sakit gitu. Aku rasa harus oh iya aku kayak gini, aku bingung, aku sedih nih karena lagi krisis, itu menurutku harus diterima dan ini bakal terlewat dan kalian bakal kalau melihat ke belakang bakal wah ternyata aku keren juga ya bisa melewati itu gitu. Tapi semuanya ngerasain krisis sih kayaknya ya. Iya, setiap orang ya pasti Iya, ya. pastinya. Ya, satu lagi ya guys, buat kita Gen Z, semangat. Ini emang masa-masa kita lagi di tempat. Semangat. Nggak kerasa nih, kita udah ngobrol panjang soal krisis di usia 20 tahunan. Nah, dari cerita kalian, aku belajar kalau masa ini tuh bukan cuma tentang kebingungan, tapi juga tentang proses kita kenal dengan diri kita sendiri ini. Belajar gagal dan berani mengambil langkah. Jadi buat kamu yang lagi dengerin ini, rasa lost, kehilangan tenang, ya, dan kamu nggak sendirian. Semua orang juga lagi nyari jalannya masing-masing. Terima kasih buat kedua tamu yang sudah datang ke sini dan sharing-sharing juga, berbagi pengalaman, solusi juga. Terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa Like Comment and subscribe channel ini. channel podcast Suara 20-an biar nggak ketinggalan episode berikutnya.
Aku Niken Rosa Damayanti, pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan semoga hari ini kamu lebih berdamai sama proses hidup. Bye-bye.